teman-teman yang ada di rumah. Hari ini ada perayaan spesial Valentine's Day dan Imlek loh. Sebelum kita mulai, mari kita punya dulu. Tata. Halo Adventa, halo teman-teman semua. Wah, selamat merayakan Imlek ya, juga Happy Valentine's Day. Nah, pertanyaan Adventa tadi bagus sekali. Nah teman-teman, Imlek atau Valentine itu adalah bukan perayaan liturgi gereja, tetapi tradisi budaya. Kalau Imlek, kita semua kan tahu Imlek berasal dari tradisi Tionghoa, di mana mereka merayakan tahun baru bersama sebagai ungkapan syukur, evaluasi atas berakhirnya tahun yang lama dan berganti menjadi tahun yang baru. Jadi Imlek itu membawa berkat, membawa banyak sekali manfaat. Kenapa dirayakan? Karena gereja juga memahami bahwa tradisi ini perlu diulangi untuk menghargai tradisi lokal, tradisi budaya. Sedangkan Valentine Day itu adalah perayaan tradisi Eropa. Meskipun namanya berasal dari Santo Valentinus, bukan berarti gereja juga merayakannya. Karena gereja beranggapan cinta kasih itu tidak dirayakan di tanggal tertentu, tapi harusnya kapan? Setiap hari. Jadi kirim coklatnya jangan cuma tanggal 14, setiap hari kepada orang yang tersayang. Begitu. Nah sekarang kita merayakan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Begitu. Jadinya yang mau memberikan coklat untuk orang tersayang boleh, yang mau merayakan bagian angpau di keluarga juga boleh. Yang penting kita tidak lupa pergi ke begitu. Sudah jelas ya sekarang ya? Nah sekarang foto mau menghilang dulu. Terima kasih Tata. Tatonya udah hilang. Nah teman-teman tahu kan merayakan Imlek dan Valentine. Dan sekarang saya ingin mengucapkan Valentine's Day dan fungsi pacai bagi yang merayakan. Sekarang mari kita siapkan hati untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa sumber belas kasih, kami anak-anak-Mu hadir di sini hari ini untuk bersyukur atas kasih sayang-Mu pada kami dan keluarga kami. Terlebih hari ini kami merayakan Imlek dan Valentine Day. Kami akan belajar bersama dalam pertemuan ini. Semoga kami dapat mengambil hikmah dan bacaan kitab suci yang akan kami dengarkan. Berkatilah kami semua yang hadir di sini agar kami selalu bahagia, penuh kasih sayang dan berlimpah rezeki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Halo semuanya, saya Beatrice, saya Angel, saya Edward. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2021. Semoga di tahun baru Imlek ini kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Fungsi Facai, Tuhan memberkati. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita seru sekali loh. Ada Tante Edi, lalu ada adik Adventa, ada teman-teman Dia dan Bir, lalu ada kakak-kakak pendamping Dia dan Bir, lalu ada Antonia dan Samaria. Nah, Antonia, tadi aku mau terima kasih loh sama Rena yang sudah berdoa untuk memulai kegiatan pada hari ini. wah hebat sekali ya Kak, berani sekali memimpin doa. Nah, Antonia tahu nggak, hari ini kita udah merah. Itu
ada pink-pink ungu, ada apa ya? Tahu nggak Kak Antonia? Apa ya Kak? Kalau pink itu berarti Hari apa? cinta. Uh, Cinta berarti kasih sayang. wah bener. Kalau yang ini tahu nggak? Apa ya Kak itu merah-merah? Itu yang biasanya gongsi apa? Apa ya namanya? Oh iya, Imlek. Wah, Imlek ya, Kak, ya? bener banget. Tapi Kak Antonia tahu nggak Imlek itu apa sih? Kasih tahu dong Kak. Nah, Imlek itu adalah musim semi yang terjadi di bulan Februari yang biasa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, bersama teman, untuk berdoa supaya rezeki di tahun depannya lebih lancar dan lebih banyak. Seperti itu. Terus Kak Antonia tahu nggak? Tunggu ya. Apa Kak? Ini apa ya? Wow. Ini apa ya Kak Antonia tahu nggak? Wow. Apa sih Kak yang biasanya suka dibagi-bagiin itu ya Kak ya? Iya, ini namanya angpau. Nah, biasanya diberikan oleh orang yang sudah menikah, diberikan kepada adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang belum menikah. Biasanya mintanya gini nih. Xinyan kuai le, kung si fa cai, angpau nalai, gitu. Seperti itu. Nih, mau nggak? Asik Kak. Xie gitu. Yes. Push ya. Gitu. Ini Imlek. Terus Kak kalau Valentine's Day itu apa ya Kak ya? Valentine's Day itu adalah hari kasih sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Dan gak cuma tanggal itu doang loh. Kan harus tiap hari sayang sama semua orang. Mau juga dong Kak disayang. Udah pasti dong Kak Antonia disayang oleh semuanya. Adik-adik di rumah juga ya. Harus tetap sayang mama papa. Apalagi di hari Valentine. Bisa kasih hadiah. Bisa kasih coklat. Biasanya ngasih coklat. Iya betul. Kasih bunga juga boleh. Nah Kak Antonia hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita itu akan membacakan kitab suci yang bertemakan tentang ini Kak. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang sakit. Oh iya Kak Maria. Ya? Tanggal 11 Februari itu kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Wow, aku baru tahu loh. Beneran deh. Jadi di bulan Februari ini kita memperingati 3 ya Kak ya. Ada 3 perayaan nih. Nanti di tanggal 11 ada peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Lalu di tanggal 12-nya kita memperingati Hari Raya Imlek. Dan di tanggal 14 Februari kita ada Hari Raya Valentine's Day. Valentine. Kok pakai hari raya ya? Valentine's Day. Gitu. Tidak pakai hari raya ya Kak Iya. ya? Nah, kalau gitu kita sekarang dengerin bareng-bareng yuk. Bacaan kita suci pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah didengarkan ya. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan.
Halo teman-teman, nama saya Angelin. Pada kesempatan kali ini saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, adik saya harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat sekitar 3 hari 2 malam. Saya sangat sedih mendengar kabar tersebut. Lalu saya bingung juga bagaimana adik saya bisa cepat sembuh. Saya teringat kepada Tuhan dan saya berdoa, semoga adik saya cepat sembuh. Puji Tuhan, keesokan harinya demam adik saya mulai menurun dan HB-nya mulai naik. Keesokan harinya adik saya udah sembuh dan HB-nya juga sudah normal. Sehingga dokter memperbolehkan adik saya untuk pulang ke rumah. Saya langsung mengucap syukur kepada Tuhan telah mendengarkan doa saya. Kesimpulannya, ketika kita ada masalah, larilah kepada Tuhan dan percayalah padanya. Sesusah apapun masalahnya atau sesulit apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Adik-adik Biabir yang ada di rumah, baru saja kita mendengarkan bacaan kitab suci dan juga sharing dari teman-teman kita. Nah, dari bacaan kitab suci tersebut, ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita diajak oleh Yesus untuk percaya dan mempercayakan kesulitan, kesedihan, bahkan penderitaan kita kepada Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Seperti orang kusta yang berani datang kepada Yesus untuk meminta beliau untuk menjamahnya agar penyakitnya disembuhkan. Kita pun juga diajak untuk berani datang kepada Yesus dan mempercayakan semua hal kepada Tuhan. Seperti yang disaringkan oleh teman-teman yang ada. Yang kedua, kita diajak untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Dia dengan 2G, 2K, kita berani untuk menggunakan tangan kita, membantu teman-teman yang kekurangan, membantu teman-teman yang kesulitan belajar, atau bahkan membantu teman-teman kita yang tidak punya pensil, tidak punya sapu, bahkan tidak punya makan atau minum. Beranikah kita melakukan itu? Beranikah kita mencontoh Tuhan Yesus untuk mengulurkan tangan kita untuk berani membantu mereka? Ayo adik-adik Biabir, baik yang di rumah maupun dimanapun berada, kita berani kepada Tuhan dan berani mengulurkan tangan kita. Dah. Happy Valentine's Day. Happy Valentine teman-teman. Dadah. Hai semuanya, dari Tania yang teruntuk Biar Santo Yosef Sukabumi dan untuk guru yang tercinta. Happy Valentine juga. Aku doakan tahun ini jadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Aku doakan semuanya agar terhindar dari COVID-19 dan keluarga kita, keluarga Santo Yosef Sukabumi, terhindar juga dari COVID-19 dan juga dia sudah meninggal, berikanlah dia di sisi Tuhan. Terima kasih. Happy Valentine semuanya. Semuanya all the best. 你好，我叫美丽小鱼大毛Putri，新年快乐，恭贺新喜，万事如意，恭喜发财，大吉大利，身体健康，谢谢。 Kyanghi, gongsi facai buat semua teman-teman yang merayakan. Damai sejahtera buat kita semua. Halo adik-adik semua, saya Kak Memet dengan Kak Eda akan membacakan kuis untuk edisi
Di sini loh, Ci. Ya, Imlek dan Valentine. Pakai kacamata dulu. Dengerin adik-adik ya. Semua yang mendengarkan dan mengikuti Biagos Online Kumpul Bocah edisi ini dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya. Dan kakak juga menyediakan angpau. Silakan disimak ya adik-adik. Oke, pertanyaan pertama ya nak ya. Tanggal berapa hari peringatan orang suci sedunia? Ulang lagi ya. Tanggal berapakah hari peringatan orang sakit sedunia? Maaf. Ayo adik-adik. Pasti bisa kalau ngikutin. Kakak sudah menyiapkan angpaunya yang bisa menjawab. Ya, pertanyaan kedua ya. Ini ada kita ada 5 nih pertanyaan. 2. Berapa jumlah gambar kepala kerbau yang ada di latar belakang kakak-kakak di sini? Kepala kerbau ini maksudnya lambang Imlek tahun baru ini adalah kepala kerbau di tahun 2021. Pasti bisa. Ayo adik-adik, siapa lagi? Angpaunya masih banyak. Oke, pertanyaan ketiga. Ini dari bacaan yang tadi, orang yang disembuhkan Yesus itu sakit apa? Nah, loh, tadi kalau udah mendengarkan bacaan yang sudah disampaikan oleh Kak Agnes, pasti tahu nih, orang yang disembuhkan Yesus itu sakit apa? Bisa ya? Oh ya? Yuk. Ayo. Oke, pertanyaan keempat. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil apa? Bab berapa? Dan ayat apa? Ayat berapa? Bacaan Injil kitab suci hari ini diambil dari Injil siapa? Bab berapa dan ayat berapa? Oke? Ayo adik-adik. Pertanyaan kelima yang terakhir nih, ini Kak. Apa warna baju frater? Wah, gampang banget. Gampang banget adik-adik. Stop deh. Gede loh. Ya, yang ikutin hari ini pasti bisa dan angpau akan dibagikan. Yeay, untuk merayakan Imlek. Demikianlah. Alamat untuk jawaban harus dikirimkan ke alamat di bawah ini ya, nak ya. Salah. Oh, dari komen. Oh ya, oke. Dari komen. Siap? Komen yang terdepan dia yang dapat angpaunya. Komen. Buru komen. Oke. Sekarang dilanjutkan kakak berikutnya. Dadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada batasnya. Engkau mengajari kami menjadi anak dan remaja yang peduli kepada sesama, sayang, teman, dan keluarga. Lindungilah kami selalu agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Bimbinglah kami agar dapat menghayati doa, derma, kurban, dan kesaksian menjadi bagian dari hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin.
Adik-adik yang ada di rumah, baru saja kita mendengarkan sharing dari teman-teman kita, Ratna dan Anjali. Nah, mereka menceritakan bagaimana mereka percaya pada Tuhan dengan berdoa. Nah, dari bacaan yang kita dengarkan tadi ada 2 hal yang bisa kita renungkan ini. Yang pertama, kita diajak oleh Tuhan Yesus bahwa kita diajak percaya. Dibaca. Rasanya udah hilang. Halo Adventa. Oh, teman-teman semua di rumah. Rasanya udah hilang. Nah, teman-teman, sekarang jadi tahu kan kenapa kita harus merayakan Imlek dan Valentine?